semuanya, balik lagi sama aku Angelin. Di video kali ini aku mau bahas tentang model dan olah data sentimen Twitter. Happy watching everyone. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, itu adalah data sentimen Twitter yang udah ada negatif positif. Kalau teman-teman pengen tahu cara gimana, ikutin aku. Pertama, kita buka RapidMiner dan klik blank process. Lalu kita ketik reach SV di bagian operators dan kita tambahkan. Jangan lupa reach SV-nya disambungin. Lalu di sebelah kanan kita pencet change role. Tadi kan udah ada ya data Excel-nya. Nah, itu tinggal kita finish. Kita pencet finish. Resultnya akan jadi seperti ini. Itu udah bisa teman-teman lihat data sentimen itu positif atau negatif. Adapun yang enggak terdeteksi gitu, jadi ada simbolnya. Teman-teman bisa tambahin filter example dan kita ketik sentimen dan kita cari is not missing, baru kita pencet OK, lalu kita running, lalu hasilnya akan jadi seperti ini. Itu ada positif negatifnya tiap data di sentimen Twitternya. Cari di operator yaitu nominal to text. Kita tambahin nominal to textnya itu di samping filter example. Itu teman-teman bisa tambahin proses document from data dan teman-teman tambahin. Di sampingnya bisa teman-teman centang di bagian keep text. Lalu kita pencet proses document from data dan kita cari di operator yang namanya tokenize. Untuk sambungin dan teman-teman bisa langsung ke proses, kali itu ke halaman awal. Ingin proses dokumennya itu ke sampingnya. Kita pencet running dan hasilnya akan jadi seperti ini. Ini adalah data yang sebelum diproses dan ada data yang sesudah diproses. Tuh bisa teman-teman lihat di layar. Kita kembali lagi ke halaman desain dan kita cari yang namanya transform cases. Ketemu transform cases bisa teman-teman tambahin dan di sebelah kanannya itu bisa teman-teman ganti jadi lowercase dan kita running. Hasilnya ketika sudah di running dan kita balik lagi ke halaman desain dan kita cari yang namanya filter stopwatch yang dictionary, jangan lupa kita tambahin dan bisa teman-teman klik yang logo file itu. Lalu teman-teman pilih mau disimpan di mana datanya. Tuh, misalnya mau disimpan di yang all files. Itu terserah teman-teman dan setelahnya kita running. Yang bisa teman-teman lihat di layar ada kata-kata yang kurang jelas seperti itu yang enggak terdeteksi. Lalu kita balik lagi ke halaman desain dan kita cari yang namanya filter token. Minimal karakternya itu 4 dan maksimal karakternya itu 5. Setelah itu bisa kita running. Hasilnya yang udah kita dapetin, bisa teman-teman lihat hasilnya seperti yang ada di layar. Kita balik lagi ke halaman desain dan kita klik proses. Kita tambahin naive bias. Itu kita juga tambahin yang namanya store. Store-nya ini jangan disambungin dulu dan bisa kita rename sebagai store model. Kita tambahin lagi store modelnya ini dan kita sambungin juga. Kedua ini bisa kita rename sebagai store latih. Lalu kita klik file, kita klik local repository
Dan ini terserah teman-teman mau namain apa. Di sini aku namain sebagai model underscore naif bias. Teman-teman bisa lakuin hal yang sama di store latih. Bisa juga dinamain latih underscore naif bias. Itu kita simpan dan bisa kita beri nama yaitu proses underscore naif bias. Jangan lupa disimpan di local repository dan kita simpan. Bisa teman-teman lihat di bagian proses, model naif biasnya udah tersimpan. Lalu kita buat lagi blank proses. Kita tambahin bridge SV seperti biasa. Lalu kita sambungin. Kita pilih data yang mau kita pakai, yaitu seperti yang udah dikasih clean Mandalika, data tentang Mandalika. Itu udah ada positif negatifnya ya, dan data di Excel tadi. Lalu kita running. Bisa teman-teman lihat di sini ini masih banyak tanda tanya ya. Dan kita klik filter example, kita tambahin filter example. Lalu di teksnya ini bisa kita ganti sentimen dan kita ganti menjadi is missing karena tadi masih tanda tanya. Lalu oke. Lalu kita running. Hasilnya masih seperti ini ya. Tapi kita balik lagi ke halaman desain. Kita cari yang namanya nominal to text. Kita tambahin. Lalu kita cari lagi yang namanya proses document from data. Jangan lupa disambungin juga dan kita checklist keep text-nya. Lalu kita masuk dan kita cari yang namanya tokenize, kita tambahin. Jangan lupa teman-teman sambungin. Lalu kita running. Ini adalah data sebelumnya dan ini adalah data akhir. Tuh. Bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, ketika kita sudah menambahkan tokenize, kita bisa tambahin transform cases. Jangan lupa disambungin dan kalian running. Hasilnya bakal seperti ini, bisa teman-teman lihat. Kita balik lagi ke halaman desain. Lalu kita cari yang namanya filter stopwatch. Kita klik file dan kita klik all file dan kita pilih file apa yang mau kita masukin. Setelah itu kita running. Hasilnya akan seperti ini. Tuh bisa teman-teman lihat. Kita balik lagi ke halaman desain. Kita cari yang namanya filter tokens by length. Minimal karakternya 4 dan maksimal karakternya itu 25. Lalu kita running. Dan hasilnya akan seperti ini. Tuh bisa teman-teman lihat sampai bawah. Lalu kita balik lagi ke halaman desain, kita balik ke proses. Lalu kita tambahin latih underscore naif bias. Dan kita sambungin. Setelah itu kita running. Resultnya bakal kayak gini hasilnya. Ada sekitar 300 example untuk sirkuit Mandalika ini. Setelahnya kita balik lagi ke halaman desain. Terus kita cari yang namanya union. Nah, untuk yang latih naif biasnya kita sambunginnya ke union ya. Lalu kita cari lagi yang namanya filter
example. Kita tambahin di sebelah union. Kita perbesar biar kelihatan. Kita add filters. Di sini aku pilih menjadi sentiment dan equalsnya diganti menjadi is missing. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita cari yang namanya replace missing values, ditambahin di sebelah filter example. Lalu kita ganti ke 0 defaultnya. Setelah itu kita tambahin model naive Bayes yang tadi udah kita buat. Dan kita cari yang namanya apply model. Model naive Bayesnya kita sambungin ke replay model dan kita running. Nah, hasilnya kayak gini. Bisa kelihatan kenapa negatif dan positif. Setelah itu kita balik lagi ke halaman desain. Ya, ini untuk teksnya bisa kalian lihat. Setelah itu kita balik ke halaman desain dan kita cari write CSV. Kita tambahin file. Nah, ini teman-teman bisa rename filenya apa aja terserah. Di sini kita tulis Mandalika_final. Setelah itu kita running. Dan hasil akhirnya akan jadi seperti ini, bisa teman-teman lihat. Sekarang kita buka Excel yang tadi udah kita buat. Tuh bisa teman-teman lihat lumayan banyak ya sentimen-sentimen tentang Mandalika ini. Ada yang positif, ada pula yang negatif. Bisa teman-teman lihat. Teman-teman bisa lihat ini hasil Excel yang Mandalika final yang data akhir tadi yang udah kita buat. Tuh, bisa teman-teman lihat angka-angkanya ya. Dan ada teksnya gitu. Jadi kenapa ada positif, kenapa ada negatif, itu semua ada perhitungannya dan itu bisa teman-teman lihat di layar gitu. Anyway, segitu dulu untuk model dan latih data sentimen di Twitter pada video kali ini. And see you in my next video. Bye-bye.